Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Dan terima kasih pada dosen pengampu kita, Ibu Nursiwi Nugraini, SSI MPD. Saya perwakilan dari kelompok 8 sebagai moderator akan memandu presentasi hari ini tentang materi geometri datar perbandingan seharga garis-garis pada lingkaran. Sebelum itu, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aryan Wirawan dengan NIM 14.014.22.416. Lalu yang kedua Isna Koirunisa dengan NIM 14.014.22.417. Lalu yang ketiga Sabila Jaya Saranovanda dengan NIM 14.014.22.418. Keempat Jaihan Salma Aprilia Sari dengan NIM 14.014.22.419. Dan yang terakhir Cika Insania dengan NIM 14.014.22.420. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian perbandingan seharga garis. Perbandingan seharga garis disebut juga perbandingan senilai, di mana terdapat garis sejajar yang dipotong oleh garis lain dan menghasilkan potongan yang senilai atau sebanding. Perbandingan seharga garis matematika merupakan konsep matematika yang menggambarkan hubungan perbandingan antara dua nilai atau kuantitas. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti fisika, ekonomi, sains, dan lainnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Isna. Untuk Isna dipersilakan. Perbandingan seharga garis-garis pada lingkaran. Teorema 1 yaitu garis tegak lurus dari sebuah titik pada lingkaran ke tengah garisnya ialah pembanding tengah antara bagian-bagian garis tengah itu. Bukti pada gambar di bawah yaitu diketahui lingkaran MR, AB garis tengah, CT tegak lurus AB. Buktikan AT banding CT sama dengan CT banding DB atau CT kuadrat sama dengan AT kali DB. Bukti pada segitiga ABC, siku-siku di C, perhatikan segitiga ATC tak hingga segitiga CTB. Sehingga AT banding CT sama dengan CT banding DB atau CT kuadrat sama dengan AT kali DB. Teorema 2 yaitu jika pada sebuah titik pada lingkaran ditarik sebuah tali busur dan sebuah garis tengah, maka tali busur ini pembanding tengah antara garis tengah dan proyeksinya pada garis ini. Bukti pada gambar di bawah diketahui lingkaran MR, AB garis tengah, AC tali busur, CT tegak lurus AB, buktikan AB banding AC sama dengan AC banding AD atau AC kuadrat sama dengan AB kali CT. Bukti pada segitiga ABC, siku-siku di C, perhatikan segitiga ABC tak hingga segitiga ACD, sehingga AB banding AC sama dengan AC banding AD atau AC kuadrat sama dengan AB kali AD. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih untuk Isna. Lalu materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Bella. Untuk Bella dipersilakan. Yang selanjutnya teorema 3. Jika dua tali busur berpotongan di dalam lingkaran, maka perkalian kedua bagian pada tali busur yang pertama sama dengan perkalian bagian-bagian pada tali busur yang kedua. Contohnya diketahui lingkaran MR, AB dan CD berpotongan di B. Buktikan AB kali BB sama dengan CB kali PD. Bukti perhatikan segitiga APC dan segitiga DPB di samping. Sudut A sama dengan sudut B dan sudut B1 sama dengan sudut B2. Sehingga segitiga APC tak hingga segitiga DPB. Akibatnya AP banding DB sama dengan PC banding PD atau AP kali PB sama dengan PC kali DB. Yang selanjutnya ada teorema 4. Jika dari sebuah titik di luar lingkaran dibuat dua garis potong lingkaran, maka perkalian bagian-bagian garis potong yang pertama sama dengan perkalian bagian-bagian garis potong yang kedua. Contohnya diketahui lingkaran MR titik P
di luar lingkaran garis M memotong lingkaran di A dan B, garis N memotong lingkaran di C dan D. Buktikan PA kali PB sama dengan PC kali PD. Bukti, lihat segitiga APD dan segitiga CPB, sudut B sama dengan sudut D, dan sudut P sama dengan sudut B. Sehingga segitiga APD tak hingga segitiga CPB. Akibatnya, AP banding CP sama dengan PD banding PB. Atau AP kali PB sama dengan PC kali PD. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bella. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Cika. Untuk Cika dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu teorema 5. Bunyinya yaitu jika dari sebuah titik di luar sebuah lingkaran ditarik sebuah garis potong dan sebuah garis singgung, maka garis singgung ini menjadi pembanding tengah antara bagian-bagian garis potong. Nah, bisa dilihat di gambar. Titik P di luar lingkaran, garis M-nya ini memotong lingkaran di B dan C, dan garis N ini menyinggung lingkaran di A. Kemudian buktikan PB dibanding PA sama dengan PA dibanding PC, atau PA kuadrat ditambah PB dikali PC. Buktinya, jika dianggap garis N memotong lingkaran di dua titik kembar, yaitu A1 dan A2, maka menurut teorema 5 ini, PA1 dikali PA2 sama dengan PB dikali PC, atau PA kuadrat sama dengan PB dikali PC. Selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu catatan. Catatan yang pertama yaitu teorema 3, 4, dan 5 dapat juga dikatakan sebagai berikut. Hasil perbanyakan jarak-jarak P ke titik potong A dan B dari suatu garis yang berputar pada P dengan sebuah lingkaran mempunyai harga konstan atau tetap. Yang kedua, jika hasil perbanyakan PA dikali PB diberi tanda positif atau negatif, maka hasil perbanyakan dianggap positif jika P di luar lingkaran dan negatif jika P di dalam lingkaran. Kemudian yang ketiga, hasil perbanyakan tadi dapat ditulis yang disebut kuasa mu P, L dari suatu titik P terhadap lingkaran L, yaitu hasil perbanyakan A dan B adalah titik potong lingkaran itu dengan sebuah garis yang melalui P. Nah, kuasa ini akan positif jika P di luar lingkaran, akan bernilai 0 jika P pada lingkaran, dan juga akan bernilai negatif jika P di dalam lingkaran. Kemudian saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cika. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan. Untuk Jihan dipersilahkan. Selanjutnya ada teorema 6, yaitu kuasa sebuah titik P terhadap lingkaran MR, yaitu PM kuadrat dikurang R kuadrat. Contohnya diketahui lingkaran MR, buktikan. Bukti buat garis melalui P memotong lingkaran di A dan B. Kuasai titik P terhadap lingkaran MR, yaitu vektor PA dikali vektor PB. Sama dengan vektor PC ditambah vektor CA dikali vektor PC ditambah vektor CB. Sama dengan vektor PC ditambah vektor CA dikali vektor PC ditambah vektor AC. Sama dengan vektor PC ditambah vektor CA dikali vektor PC dikurang vektor CA, yaitu PC kuadrat dikurang CA kuadrat sama dengan PM kuadrat dikurang MC kuadrat dikurang MA kuadrat dikurang MC kuadrat sama dengan PM kuadrat dikurang MA kuadrat, yaitu PM kuadrat dikurang R kuadrat. Next. Teorema 7, yaitu jika sebuah lingkaran dikalikan dengan K atau min K, maka bangun hasilnya sebuah lingkaran yang jari-jarinya K kali jari-jari lingkaran semula.
yaitu contohnya lingkaran MR diperkalikan K dengan pusat perkalian O diperoleh lingkaran M1 dan R1. Lingkaran MR diperkalikan min K dengan pusat perkalian O1 diperoleh lingkaran M1 dan R1. Contohnya pada gambar di bawah. Jadi titik O disebut titik kesebangunan luar, dan titik O1 disebut titik kesebangunan dalam. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sudah selesai materi dari kelompok 8. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.